Wahyuni dengan NIM 181012133 235. Perkenalkan, saya Mita Sujeko Maria dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Siti Wulandari, NIM 1810123220020 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Masita Listiarini, NIM 1810123320019. Perkenalkan, saya Anisha Fitri, NIM saya 1810123320000. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bidang Abdul dengan NIM 1810123310012. Perkenalkan, nama saya Hazanul, NIM 1810123320000. Ya teman-teman, sebelum kita memasuki ke pembahasan, saya di sini akan menjelaskan dulu tentang latar belakangnya. Sekolah menengah tidak lepas dengan yang namanya remaja. Menurut psikologi, remaja ini adalah individu yang sedang mengalami perubahan dalam dirinya, yaitu seperti emosi, perubahan fisik. Pada masa itu, individu juga sedang dalam masa pencarian jati diri mereka. Nah, jadi di sini remaja sedang mencari jati diri mereka, yang mana mereka sering mencoba-coba hal baru. Mereka tidak berpikir panjang bagaimana dampaknya akan mencoba hal baru itu. Jadi mereka akan melakukan saja apa yang sedang tren pada saat itu, apa yang dianggap mereka keren. Nah, maka dari itu remaja ini akan mengalami perubahan yang terjadi, yaitu merosotnya moral pada remaja tersebut. Tidak hanya moral, agamanya pun juga ikut merosot. Maka dari hal itu kami di sini akan menjelaskan dan mencoba menganalisis bagaimana seorang remaja moralnya menjadi merosot dan agamanya juga. Saya akan membacakan materi tentang bentuk perkembangan moral dan agama pada siswa. Perkembangan moral merupakan perkembangan yang sangat berkaitan dengan aturan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan interaksi dengan sesama manusia lainnya, yang tentunya sangat berkaitan dengan cara berpikir, yaitu kognitif. Semakin tinggi berpikirnya anak, semakin besar juga potensi yang dimiliki untuk mencapai tingkat perkembangan moral yang baik. Perkembangan agama membahas tentang kebutuhan manusia tentang agamanya, yang dimana sebagai sistem organisasi, kepercayaan serta kepribadatan, yang dimana individu bisa mengungkapkan dengan jelas mengenai spiritualnya. Ini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, beberapa indikator yang membantu mempengaruhi perkembangan moral dan agama remaja, di mana kita sudah mengetahui bahwa remaja adalah masa pubertas dan masa penyelesaian dirinya dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Yang kita tahu bahwa remaja adalah masa transisi kebingungan identitas. Jadi di sini indikator yang sangat mempengaruhi adalah yang pertama orang tua, bahwa kita sudah mengetahui bahwa pendidikan yang pertama adalah orang tua, yang dari mengajarkan tentang tauhid, makan, minum, berjalan, dan memberikan pendidikan yang paling bagus dan membantu melangsungkan hidup ke depannya. Yang kedua di sini peran teman sebaya, di mana kita sudah mengetahui bahwa teman sebaya di sini adalah sekelompok teman yang seumur yang memiliki tujuan yang sama, di mana ketika kita memiliki teman sebaya yang lingkungannya baik, maka otomatis perkembangan moral dan agama remaja tersebut akan juga baik. Dan sebaliknya, ketika remaja tersebut tinggal di lingkungan yang teman sebaya yang kurang baik, maka otomatis perkembangan moral remaja tersebut juga akan kurang baik. Nah, yang ketiga, guru BK. Tugas guru BK di sini kita sudah mengetahui bahwa guru BK adalah membantu menyelesaikan dan membantu mengembangkan potensi-potensi anak muridnya. Nah, di sini guru BK membantu
remaja tersebut yang sedang kebingungan, yang memiliki masalah, atau untuk melanjutkan kebingungan dalam melanjutkan sekolahnya nanti. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab perkembangan moral siswa atau remaja. Yang pertama, ada konsisten dalam mendidik anak. Jadi, ayah dan ibu harus konsisten dalam melarang atau memperbolehkan tindakan tertentu kepada anaknya. Jadi, jika suatu tindakan yang dilakukan anak itu dilarang, maka suatu waktu saat ia melakukan hal yang sama juga harus dilarang. Sikap orang tua dalam keluarga. Secara tidak langsung, sikap orang tua dalam keluarga itu sangat mempengaruhi moral perkembangan anak melalui sikap penyeruan atau imitasi. Jadi, jika orang tua di rumah itu cenderung otoriter, maka anak akan memiliki sifat disiplin. Sebaliknya, jika orang tua di rumah acuh tak acuh terhadap anaknya, maka anaknya akan memiliki sifat kurang bertanggung jawab. Nah, sikap yang sebaiknya dimiliki oleh orang tua adalah sikap kasih sayang, keterbukaan, dan musyawarah atau dialogis. Yang ketiga, penghayatan dan pengamalan agama yang dianut. Orang tua merupakan panutan atau tauladan bagi anak-anaknya, termasuk dalam panutan mengamalkan ajaran agama di rumah. Jadi orang tua bisa menciptakan iklim yang religius atau agamis dengan cara memberikan ajaran atau bimbingan tentang nilai-nilai agama di rumah, yaitu menjelaskan tentang baik dan buruk yang ada di dalam agamanya dan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang dilarang oleh agamanya. Yang keempat, ada sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma. Orang tua ingin anaknya berkata jujur dan tidak berbohong, maka orang tua harus mengamalkan hal tersebut juga terhadap dirinya sendiri. Jika orang tua meminta anaknya untuk berperilaku jujur, bertutur kata yang sopan, bertanggung jawab, atau taat beragama, tetapi orang tuanya sendiri menampilkan hal yang sebaliknya, maka akan ada konflik di dalam diri anak tersebut. Karena perilaku yang dituntut oleh orang tua bertentangan dengan apa yang orang tua itu lakukan. Ya, bahkan mungkin dia akan berperilaku sama seperti orang tuanya. Selanjutnya, faktor-faktor perkembangan agama siswa atau remaja. 1. Kepribadian. Tipe kepribadian dan jenis kelamin bisa menyebabkan remaja melakukan salah tafsir terhadap ajaran agama. Bagi individu yang memiliki kepribadian introvert, mereka akan mendapatkan kegagalan dalam mendapatkan pertolongan Tuhan, maka akan menyebabkan mereka salah tafsir terhadap sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Tuhan. Misalnya, ketika berdoa, doa tersebut tidak dikabulkan, maka ia akan ragu akan kebenaran sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kondisi ini akan sangat membekas pada remaja yang introvert, walaupun sebelumnya dia taat beragama. Kedua, ada kesalahan organisasi keagamaan dan pemuka agama. Kesalahan ini dipicu oleh dalam kenyataannya terdapat banyak organisasi dan aliran-aliran agama. Dalam pandangan remaja, itu hal yang mengesankan adanya pertentangan dalam ajaran agama. Selain itu, remaja juga melihat kenyataan tidak tanduk keagamaan para pemuka agama yang tidak sepenuhnya menuruti tuntunan agama. Yang keenam, ada percampuran antara agama dan mistik. Dalam kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, kadang-kadang tanpa disadari, ada tindak keagamaan yang mereka lakukan ditampangi oleh mistik atau praktek kebatinan. Penyatuan unsur ini menyebabkan remaja menjadi ragu untuk menentukan antara unsur agama dan unsur mistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak masalah perkembangan moral dan agama remaja. Yang pertama, yaitu ada formulasi pendidikan moral dan lemahnya sistem evaluasi pendidikan moral. Yang kedua, lemahnya unsur conditioning dalam pendidikan moral. Yang ketiga, kurangnya dukungan unsur modeling dalam pendidikan moral. Dan yang terakhir, yaitu lemahnya pembahasan konflik moral, sebagaimana disebutkan di penjelasan atas bahwa anak sering berada dalam konflik moral. Bisa ditarik kesimpulan bahwa keempat dampak masalah tadi itu lebih dicondongkan ke arah tanggung jawab kita sebagai guru mata pelajaran maupun sebagai guru BK yang harusnya kita di sekolah itu mengajarkan pendidikan moral kepada anak murid kita. Pendidikan moral tersebut bisa dimasukkan atau diselingkan di dalam mata pelajaran seperti pendidikan agama atau budi pekerti, Pancasila ataupun pendidikan kewarganegaraan. Sebagai pendidik juga haruslah memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik kita, sebagaimana cara bersikap kepada orang yang lebih tua ataupun berteman kepada teman yang sebaya dengan mereka, bagaimana cara mereka bertutur kata yang bagus. Nah,
Tidak hanya guru mata pelajaran maupun guru BK, tetapi orang tua sangat berperan penting dalam perkembangan moral dan agama seorang anak. Jika di ruang lingkup keluarganya sendiri, orang tuanya tidak mengajarkan apa itu moral di masyarakat atau norma-norma yang ada di masyarakat, atau menentukan agama atau menjelaskan tentang agama yang dipegang oleh keluarganya kepada anaknya, maka seorang anak itu akan menyimpang atau melakukan perilaku menyimpang, atau yang terjadinya merosotnya moral anak tersebut yang terjadi dampak-dampak masalah tadi. Nah, karena kepribadian seorang anak itu dapat dilihat dari bagaimana ruang lingkup keluarganya atau bagaimana orang tuanya itu mendidik seorang anaknya. Jika orang tua tersebut mendidik anaknya dengan cara yang tidak benar ataupun kasar, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi atau akan tumbuh kepribadian yang tidak baik juga. Tetapi jika seorang anak itu berada di ruang lingkup keluarga yang harmonis, yang dimana orang tuanya selalu menjelaskan tentang moral yang ada di masyarakat atau norma-norma yang ada di masyarakat, maka tidak akan terjadi masalah perkembangan moral dan agama seorang remaja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi BK untuk masalah perkembangan moral dan agama siswa secara langsung atau dengan metode langsung. Di sini dapat dikatakan metode langsung ialah di mana konselor dan konseli dapat bertatap muka atau bertemu langsung. Kemudian bisa juga dilakukan secara individual, maksudnya antara konselor dan konseli saja. Pertama, dapat dilakukan dengan percakapan pribadi, yaitu bimbingan dan konseling hanya melakukan strategi dengan bercakap antara keduanya. Atau bisa juga dilakukan dengan kunjungan rumah, yaitu bisa dikatakan home visit. Selanjutnya juga kunjungan atau observasi kerja. Di sini seorang konselor melakukan percakapan individual langsung mengamati kerja konseli dan lingkungannya. Artinya, konselor bisa melihat secara langsung apa yang dibutuhkan atau apa yang sedang dikerjakan oleh konseli ataupun lingkungan di sekitar konseli. Kemudian metode langsung ini juga dapat dilakukan secara berkelompok. Artinya dilakukan dengan banyak orang. Pertama, dapat dilakukan dengan diskusi langsung. Nah, diskusi langsung ini yaitu bimbingan yang dilaksanakan dengan cara mengadakan diskusi. Kemudian bisa juga dilakukan dengan sosiodrama, yaitu bimbingan dan konseling mengadakan atau melakukan dengan cara bermain peran agar konseli dapat merasakan atau menjiwai bagaimana sih proses-proses, bagaimana sih jika dia seperti apa yang diinginkan oleh orang-orang di sekitar dia. Kemudian dapat juga dilakukan psikodrama. Untuk psikodrama hampir mirip dengan sosiodrama, namun Di sini saya akan menyampaikan penjelasan metode tidak langsung. Yang pertama ada melalui surat menyurat, yang kedua melalui telepon, yang ketiga pemanfaatan media internet, yang keempat melalui papan bimbingan, yang kelima melalui surat kabar majalah, yang keenam melalui brosur, dan yang ketujuh melalui radio atau media audio, dan yang kedelapan melalui televisi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.